kita di zona inter ini peta bisnis, jadi kita ada peta proses bisnis, ada peta prosedur operasional standar. Ini yang saya bilang, ini yang tingkat besar, ini yang saya beri untuk tingkat fakultas. Nah, ini saya buka tingkat fakultas. Nah, ini yang sudah kami buat, walaupun ini masih tata kelola lama, ini yang sementara diupdate, ini masih yang versi lama gitu. Nah, ini kita sudah. Alhamdulillah ini sudah rapi ini Pak, paling tidak sudah ada alurnya, sudah kelihatan, fisiknya udah kelihatan ini Pak Fabian. Iya, tinggal kita mau rubah-rubah Pak, itu cuma sekarang baik. Hukumnya dengan revisi. Oh siap-siap. Kalau SOP juga kita sudah buat, ini kita tadi. Pak Fabian, izin Pak, yang ingin Bapak exercise, itu yang mana Pak? Biar bisa kami bantu Pak. Sebenarnya kami tinggal mau lihat model tadi yang sudah ditunjukin, kami tinggal menceplak aja, karena banyak Pak kalau mau exercise. Jadi kita minta juga yang contoh tadi Pak, supaya nanti kan ini gambar yang utama yang di depannya ini kok ada yang seperti gambar-gambar. Sebelum ini kan sudah flow-nya. Sebelum sudah ini alur ya. Oke, baik. Iya, itu kalau bisa dapat contohnya bagus. Kalau ini kita masih buat model begini, ya. Kalau SOP, jadi ini yang karena SOP kan dia masih belum bisa bikin seperti itu. Nah, ini nomor-nomor SOP-nya semua. Kalau kita buka. Ini SOP nomor 1, nomor 2 semua sudah ada. Ini yang lanjutan turunan kecil daripada tadi yang jadi kalau kita buka satu biji ini. Nah, cuma memang ada yang kayak banding mahasiswa yang diminta, banding mahasiswa apa yang dulu-dulu kan itu hampir tidak ada. Nah, itu yang kita coba buat. Nah, itu yang sinkronisasi dari bawah, karena ada yang dari bawah, ada yang dari atas turunnya. Betul Pak. Ada dua overlapping ini yang sementara kami. Jadi saya kira cuman nanti kalau bisa dapat yang Pak contoh tadi yang di presentasi supaya kami bisa lebih melihat sambil melihat yang lain Pak. Itu judul. Karena banyak kalau mau ini kita revisi, memang ini sudah berjalan 70-80% sudah sama. Nah, cuman memang banyak yang update apalagi serta online ini. Kami masih ragu-ragu juga online karena sistem online kan lain lagi dia apa kita sudah mau adopsi terus atau bagaimana. Terutama di SOP, sistem online kan kita rubah sekarang kan kita sudah sistem pelayanan satu atap. Nah, itu sudah oke. Kalau dia manual, oke jalan. Tapi kan ada online. Apa ini online kita sudah mau bawa terus atau bagaimana? Itu juga sementara kami meracik untuk supaya SOP kita bagus gitu, supaya flow-nya bagus. Saya kira itu aja dulu sementara Pak, sambil melihat contoh-contoh. Kami sudah punya, tinggal mengupdate aja ya. Pak Dekan, saya bahagia sekali nih Pak ngelihatnya dokumennya sudah tertata dengan rapih, sudah diurutkan berdasarkan alurnya. Ini saya senang sekali nih Pak Fabian, Pak Dekan. Mudah-mudahan nanti pada saat penilaian ini berjalan lancar ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak Dekan. Saya mau belajar juga melihat contoh-contoh yang sekali pas bikinnya karena agak susah. Baik Pak Dekan. Aplikasinya. Baik. Terima kasih Pak. Ya Pak Dekan. Ibu dan Bapak, ini Fakultas Teknik Unsrat, ini luar biasa sudah selesai, bahkan sudah sampai ke SOP-nya. Terima kasih Pak Dekan yang sudah sharing. Sekarang untuk Ibu dan Bapak yang belum sama sekali mulai, silakan akan kami bantu. Silakan nyalakan videonya, sebutkan nama, akan kami bantu untuk yang belum sama sekali bikin dan ingin mulai menyusun di tingkat fakultas. Silakan nyalakan videonya, akan kami bantu untuk menyusun. Sepertinya sudah selesai semua ini. Bagaimana Ibu dan Bapak? Kami dari FISIP belum Pak Ali, dari FISIP Universitas Siliwangi kebetulan. Oh baik. FISIP Universitas Siliwangi, baik. Kami akan buka OTK-nya dulu ya Bu, dengan Ibu Fitriani ya Bu ya? Ya boleh baik. Pak Ali. Kami buka OTK-nya dulu. Mas Alex, tolong buka OTK Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nanti Ibu Fitri nanti bisa
meneruskan. Jadi nanti kita akan coba membuat satu alur, kita akan coba exercise. Kita buat satu alur dari sekian banyak tugas dan fungsi yang ada di FISIP. Nanti Ibu Fitri pilih salah satu, Ibu. Kan seperti kita ketahui bahwa di fakultas itu kan punya beberapa tugas dan fungsi. Nanti Ibu Fitri pilih satu. Ya, coba kita lihat dulu di OTK-nya. Mohon maaf. OTK-nya tahun berapa ya, Bu? Iya, Bu. Pak Ali, apakah ini untuk OTK ini harus ada dari universitas terlebih dahulu, atau misalnya kita membuat mandiri saja dulu fakultas, atau seperti apa? Di OTK kan sudah ada tugas dan fungsi fakultas, Ibu. Ya, itu sudah ada. Ya, nanti kita mengacu ke situ. Izin, Ibu, tahun berapa ya, Bu, OTK-nya Unsil, Ibu? 2019 kalau saya nggak salah itu. 2019 sudah ada? Baik. Kami cari dulu yang 2019 ya, Bu ya. Soalnya kalau nggak salah kemarin itu ada beberapa kali perubahan dan sekarang juga katanya akan dirubah juga. Baik, Ibu, ini sambil kami mencari OTK Unsil, kita akan coba mengexercise tugas dan fungsi yang ada di fakultas. Nah, ini adalah template, Ibu. Ini template yang ada di folder library. Sekarang kita buka untuk kelainan fakultas. Nah, di fakultas itu kan ada berbagai macam tugas dan fungsi ya, Bu ya. Ada keuangan, kepegawaian, akademik, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Nah, yang Ibu Fitri ingin susun sekarang di fungsi apa, Ibu? Di bidang akademik? Coba yang layanan akademik dan kemahasiswaan. Oke, akademik dan kemahasiswaan ya. Baik, sekarang kita akan buka dulu. Jadi di fakultas itu tugas dan fungsinya ada akademik, kemudian kemahasiswaan dan alumni itu gabung jadi satu atau tidak, Ibu? Di kita kebetulan kalau misalnya saya lihat sekarang masih disatukan kemahasiswaan dan alumni. Oke, berarti akademik, kemahasiswaan dan alumni, kemudian umum dan keuangan, kepegawaian. Apakah ada yang kurang, Ibu? Sudah saya kira, Pak Ali. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang di antara 4 tugas dan fungsi yang ada di fakultas, Ibu ingin exercise yang mana, Bu? Yang akademik saja. Akademik, baik. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menyusun tugas dan fungsi akademik, maka kita akan breakdown dulu. Apa saja tugas yang berkaitan dengan akademik ini. Nah, ini Mas Alex, coba mundur lagi Mas Alex, kita ajar dari awal. Jadi caranya itu Ibu dan Bapak mudah saja, tinggal diklik kanan, kemudian edit subproses. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Muncul kotak, nanti adalah kolom yang sebelah kiri, pelan-pelan Mas Alex. Jangan dulu Mas Alex. Pak Ali, mohon maaf, ini apakah nanti akan ada di yang library itu? Ya, nanti ini akan kami upload Ibu dan Bapak. Jadi Ibu Fitri ini nanti akan kami upload, nanti Ibu Fitri tinggal meneruskan. Tapi ini kita sama-sama susun. Nah, begitu kita buka, maka muncullah kotak pool seperti ini. Kotak pool ini ada tulisan proses 1. Proses 1 ini akan menunjukkan apa saja tugas dan fungsi yang ada di akademik. Nah, sekarang kita akan ganti tulisan proses 1 akademik berdasarkan tugas dan fungsinya. Kita ganti, klik kanan, edit text. Klik kanan, edit text. Maka ini adalah rumah untuk akademik. Nah, Ibu Fitri, akademik itu kalau kita rinci lagi, Ibu, itu apa saja pekerjaannya, Bu? Ya, sebenarnya sih kalau untuk tugas akademik saya kira hanya ada misalnya yang pertama kurikulum. Kurikulum, oke. Maksudnya penyusunan kurikulum, Ibu? Ya, penyusunan kurikulum. Oke. Kemudian? Pelayanan pendaftaran skripsi itu masuk ke akademik ya.
pelayanan mahasiswa, berarti pelayanan akademik mahasiswa. Kemudian kalau itu tuh harus dirinci atau tidak, Pak Iya. Ali, kalau seperti itu? Iya, betul Ibu. Jadi Harus kita rinci, ya? merinci dulu, kita mengidentifikasi dulu pekerjaan yang berkaitan dengan akademik itu apa saja Ibu? Ya, penyusunan kurikulum, pelayanan akademik mahasiswa, kemudian sebentar saya lihat ya Pak, saya takutnya salah. Saya lihat di surat pelayanan. Kalau seperti ini, kalau yang sekarang ini kan berarti seperti umum ya, pelayanan akademik mahasiswa itu dimulai dari permintaan permintaan surat izin penelitian, kemudian yang seperti itu berarti itu nanti rinci atau merupakan subproses dari pelayanan akademik mahasiswa Ibu. Jadi nanti ada sub lagi. Iya, betul. Jadi nanti langkah pertama adalah kita identifikasi dulu pekerjaan yang besaran yang ada di akademik, kemudian setelah itu kita nanti membuat subprosesnya lagi atau anak-anaknya lagi. Oke, sebentar Pak. Saya kira kalau seperti ini untuk yang akademik berarti hanya penyusunan kurikulum, penyusunan kurikulum itu nanti akan ada sub-subnya lagi. Betul. Pelayanan akademik mahasiswa juga sama sub-subnya lagi. Berarti sebentar. Dan untuk alumni Pak, kalau di kami masih oleh kita, jadi hanya ada Wadek 1 dan 2. Nah, Wadek 1 itu melayani kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan itu baik itu ekstrakurikuler yang ada di sini maupun alumni itu masih oleh kami, Pak. Masih di akademik berarti Bu ya? Berarti rumah alumni dan apa? Coba mundur lagi. Alumninya itu masih di akademik. Akademik. Berarti kita tidak perlu membuat rumah khusus untuk kemahasiswaan dan alumni ya, Bu? Ya, itu tapi sudah ada berbeda ya, Pak ya? Nah, ini berarti yang tahu Ibu nih. Jadi ini memang yang ada di bawah Wadek 1 itu yang akademik dan kemahasiswaan dan alumni itu, Pak. Jadi akademik berarti kita masuknya saja hanya yang kurikulum, kemudian pelayanan akademik mahasiswa. Oke. Yang tadi itu saja, penyusunan saja ya. pelayanan akademik mahasiswa. Ini kita coba buat dulu, Bu. Tidak perlu sempurna sekarang karena kita hanya baru berlatih. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kotaknya, memilih kotaknya. Jadi kotak-kotaknya ini ada 2 jenis, Ibu dan Bapak. Kotak yang atas sebelah kanan itu adalah kotak tas. Kalau kotak tas yang Ibu Bapak pilih, itu artinya di dalamnya tidak ada lagi subproses. Jadi langsung kita buat alur. Nah, sedangkan kotak yang satunya lagi, kotak subproses, ini adalah kalau kita pilih ini artinya di dalamnya bisa kita isi lagi anak-anaknya atau identifikasi dari pekerjaan kita itu. Nah, karena kita akan memilih pekerjaan yang berkaitan dengan sudah ada turunannya, maka kita akan langsung pilih kotak subproses. Ya, kita langsung pilih. Berarti untuk akademik ada 2 pekerjaan. Yang pertama adalah penyusunan kurikulum. Yang kedua adalah layanan akademik kemahasiswaan. Mahasiswa. Nah, Ibu Fitri, di antara 2 ini, Bu, yang mana yang Ibu ingin fokuskan, Bu? Apakah penyusunan kurikulum? Kali boleh ditambahkan satu lagi, mohon maaf, evaluasi. Ya. Yang kedua dengan evaluasi kegiatan pembelajaran. Evaluasi kegiatan pembelajaran dan laboratorium. Itu soalnya di bawah fakultas, Pak. Oke. Maksudnya yang laboratorium dipisahkan itu. Sendiri ya? Sendiri, oke, baik. Laboratorium sendiri. Laboratorium ini apanya, Ibu? Ini namanya laboratorium ilmu politik. Jadi kita ada lab yang di sana memang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan penelitian. Itu kegiatan penelitian dosen itu masuknya ke laboratorium. Juga misalnya untuk mahasiswa untuk
diskusi mengenai tugas, penelitian dan lain Oh, sebagainya itu ada di situ ya Bu ya. pelayanan Baik. laboratorium ya. Nah, kita buat Mas Alex kotak yang ketiga, evaluasi kegiatan pembelajaran. Kita pilih kotak saat proses, kita klik, kita tarik. Nah, di antara 4 ini, Ibu Fitri, Ibu ingin fokus yang mana, Ibu? Coba ke penyusunan kurikulum, Pak. Penyusunan kurikulum ya, baik. Nah, kalau kita bicara penyusunan kurikulum, sub-nya apa lagi, Bu? Atau langsung kita buat alur? Langsung buat alur aja, Pak, kalau Oh, penyusunan. langsung buat alur ya. Oke, baik. Berarti kalau kita ingin buat alur, kita langkahnya itu adalah sama seperti tadi, klik kanan, edit subproses, nanti akan ada pertanyaan. Apakah kita ingin membuat proses baru? Karena ingin kita membuat proses baru, maka kita klik yes. Maka muncullah diagram 1. Nah, diagram 1 di atasnya ini kita ganti sesuai dengan alur yang ingin kita buat. Nah, kita ganti dengan penyusunan kurikulum. Nah, proses 1 kita ganti juga dengan penyusunan kurikulum. Nah, Ibu Fitri, mohon penjelasan alurnya, Ibu. Bagaimana cara penyusunan kurikulum yang ada di Fakultas FISIP ini, Ibu? Ya, kalau di kami berarti yang pertama ini memang harus ada permohonan dari jurusan. Oke, pertama permohonan dari jurusan, Ibu ya. Ya, permohonan dari jurusan. Langkah pertama adalah permohonan dari, atau ini, jurusan mengajukan permohonan. Nah ya, jurusan mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonannya ke dekan ya, Bu? Mengajukannya ke dekan. Oke, mungkin permohonan ke dekan. Permohonan apa, Ibu? Untuk membuat kurikulum, atau misalnya merubah atau membuat kurikulum baru, Pak. Seperti misalnya sekarang MBKM gitu, itu kan ada misalnya ada beberapa mata kuliah yang dirubah, itu tetap harus ada permintaan dari jurusan. Jadi jurusan mengajukan permohonan perubahan kurikulum? Ya, perubahan kurikulum. Oke, baik. Nah, ke dekan, terus kemudian dekan setelah menerima ini, Ibu, apa yang beliau lakukan? Ini yang tadi itu, yang tahapannya itu, saya kira sebelumnya yang jurusan itu tidak perlu kita kita uraikan, Pak. Seperti misalnya harus merumuskan dulu capaian pembelajaran lulusannya, kemudian pembentukan mata kuliahnya. Ibu, itu bagus banget. Itu bisa kita buat sub prosesnya lagi, Ibu. Oh, gitu. Iya, di internal jurusan ya. Iya, berarti di jurusan dia misalnya melakukan diskusi dengan asosiasi yang seperti itu, berarti itu kita masukkan saja berarti ya, Pak ya. Betul. Nanti apa yang dilakukan oleh jurusan nanti kita bisa buat alurnya tersendiri, Bu. Nah, jadi bagusnya aplikasi dari Bizagi ini adalah dia bisa menjelaskan alur sampai ke sub-subnya, sampai ke level yang terkecil. Nah, dalam hal ini kita sudah beranggapan sudah terima matang dari jurusan, Bu. Oh mengenai alur internal jurusan nanti bisa kita buat belakangan. Tapi di sini kita buat makronya dulu. Berarti jurusan mengajukan permohonan perubahan kurikulum ke dekan. Nah, baru dari dekan nanti akan berdiskusi dengan gugus kendali mutu, Pak. Kalau di kita ada gugus kendali mutu di fakultas. Melakukan diskusi gugus kendali, bukan pengendali, mohon maaf, Pak. Gugus kendali. Gugus kendali mutu. Nah, kemudian hasil dari diskusinya itu apa, Ibu? Kita melakukan rapat di fakultas dengan jurusan tentu saja. Setelah ada rekomendasi dari gugus kendali mutu, itu kemudian kita rapat di fakultas, rapat tingkat fakultas dengan jurusan. Ibu Fitri, izin Ibu, boleh. Ini pada saat melakukan diskusi, ini fakultas semua termasuk dekan melakukan diskusi dengan gugus kendali mutu ya, Bu ya? Iya. Nah, hasil dari diskusi ini yang mengambil keputusan berarti dekan ya, Bu ya? Iya, dekan, tapi berdasarkan pada rekomendasi dari gugus kendali mutu. Nah, hasil dari rekomendasi ini berarti ada yang disetujui atau tidak disetujui ya, Bu?
Ya, nanti misalnya ada yang harus direvisi dan lain sebagainya. Nah, baik. Kalau dekan tidak setuju, berarti kembali lagi ke jurusan. Tapi Ya, kalau seandainya dekan setuju dengan hasil rekomendasi dari Gugus Kendali Mutu, itu maka langsung rapat senat fakultas, Pak. Rapat senat fakultas untuk dekan dan fakultas senat melakukan untuk mengusulkan ke tingkat universitas agar dikeluarkan surat SK Rektor mengenai kurikulum ini. Kemudian Kalau tingkat fakultas itu saya kira dekan dan fakultas senat dan senat fakultas. Senat fakultas. Ya. Ini kembali melakukan pembahasan ya, Bu? Ya, ya, untuk mempertimbangkan karena untuk kurikulum itu harus ditandatangani harus berdasarkan pada SK Rektor kebetulan, Pak. Oke. Nah, hasil dari diskusi ini, Bu, decision maker-nya siapa, Ibu? Yang memutuskan akan dinaikkan ke tingkat rektor atau Ketua tidak? Senat, Pak. Ketua Senat. Ketua Senat ya. Ketua Senat Fakultas kemudian akan memvalidasi hasil dari usulan dari dekan ya, Bu. Oke. Kalau tidak setuju, maka akan dikembalikan ke dekan ya, Bu. Ditolak Ibu ya, Bu? Ya. Oke. Kemudian kalau setuju, maka akan diajukan ke rektor. Ke tingkat universitas, ya, ke rektor. Yang mengajukan dekan atau ketua senat, Ibu? Yang mengajukan dekan. Senat, mohon maaf, senat. Oh, senat. Fakultas. Senat. Soalnya gini, Pak, jadi dekan itu ex officio ketua senat juga. Oh, kalau di saya gitu. Kalau di jurusan, kalau di ilmu politik, karena memang kebetulan kami jurusannya kan baru satu, jadi yang itu saja sebenarnya begitu. Ya. Tapi kan tetap yang mengambil keputusannya sebagai dekan ya, Bu ya, yang akan mengajukan. Dia sebagai ketua senat, mohon maaf Pak. Oh, sebagai ketua senat, oke. Ya. Baik. Nah, Ibu izin Bu, pertama itu kan jurusan akan mengajukan permohonan perubahan kurikulum ke dekan. Iya. Nah, dekan dan Gugus Kendali Mutu akan melakukan diskusi. Ini ada berapa kemungkinan Bu? Apakah usulan dari jurusan ini pasti disetujui atau ditolak dengan catatan? Atau mohon maaf, disetujui dengan catatan atau ditolak, Ibu? Apakah ada 3 kemungkinan atau hanya 2 kemungkinan? Mohon maaf sih, biasanya disetujui dengan catatan, Pak, karena kan untuk kurikulum itu sebenarnya ranahnya jurusan gitu, karena jadi jurusan yang tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk jurusan tersebut. Jadi biasanya memang disetujui dengan catatan begitu. Nah, memang praktek biasanya itu memang disetujui dengan catatan, tapi apakah dekan dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menolak, Ibu, usulan dari jurusan? Saya kira kalau misalnya kita lihat di SOP sih sebenarnya tidak ya Pak. Jadi sebenarnya semuanya ada di jurusan. Ini kalau saya lihat sih ini memang untuk agar lebih formal saja kurikulumnya. Jadi memang kurikulum itu kan harus harus formalitasnya itu harus ada begitu. Jadi memang karena gini Bu, kalau nanti kan kita akan buat alur. Kalau hanya ada 2 kemungkinan, artinya apapun permohonan diajukan jurusan berkaitan dengan kurikulum ini pasti akan disetujui oleh dekan, walaupun disetujui dengan catatan. Oke, baik. Kemudian pada saat masuk ke senat fakultas, apakah ada kemungkinan ditolak juga, Ibu, atau disetujui dengan catatan kembali? Kalau saya rasa sih tidak, Pak, karena memang gimana ya, ini tuntutan sebenarnya untuk akreditasi itu yang sekarang semuanya itu memang harus berdasarkan pada SK Senat dan juga SK dari harus berdasarkan pada pertimbangan Senat dan di-SK-kan oleh universitas begitu, Pak. Baik. Karena Berarti pasti pasti disetujui, Bu ya. Oke. Ya, untuk kurikulum sendiri sebenarnya memang ranahnya ada di jurusan. Oke, siap. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, mari kita buat mekanismenya. Ini kalau kita lihat di sini aktornya yang pertama itu adalah jurusan, aktor yang pertama. Kemudian aktor yang kedua itu adalah dekan. Kemudian aktor yang ketiga itu adalah senat fakultas. Kemudian aktor yang keempat itu adalah rektor. Nah, sekarang Ibu dan Bapak,
Ini mohon maaf Ibu dan Bapak yang sudah ahli dalam buat peta bisnis, mohon maaf ini sedikit mengulang. Jadi untuk membuat alurnya, membuat penetapan aktor, Ibu Bapak nanti arahkan kursornya ke sebelah kiri. Nah, itu ada pool. Ada lane. Lane-nya ini akan kita tarik ke dalam pool, Ibu Bapak tarik, ditahan. Nah, dilepas kemari akan muncullah lane 1. Nah, karena kita butuh 4, maka kita ulangi lagi sampai 4 kali. Lane 1. Nah, ini harus pas Ibu dan Bapak. Harus benar-benar nempel di dalam poolnya. Karena kalau misalnya tidak nempel, dia pasti akan ada notifikasinya. Jadi harus pas. Harus dinempelkan. Nah, itu ada lane 1, lane 2. Urutannya berantakan tidak apa-apa Ibu dan Bapak. Jadi lane 1 di atas, lane 2 di atasnya lane 1 tidak masalah. Karena ini nanti akan kita rename. Nah, ini Mas Alex mengexercise lane 1, 2, 3-nya dibuat berantakan. Ini tidak masalah. Karena akan kita edit text. Klik kanan, edit text. Ibu Bapak tinggal ganti urutannya. Yang pertama itu adalah jurusan. Nah, di sini kita akan buat langkah pertama itu adalah jurusan. Yang kemudian lane yang kedua itu adalah dekan. Kemudian gugus kendali mutu. Kemudian senat fakultas. Ini biasanya kalau kegiatannya luring, Ibu dan Bapak, ini sambil kami bicara, ada teman-teman kami yang juga ikut mundar-mandir nih, untuk Ibu dan Bapak. Nah, terakhir adalah rektor. Oh, ada 5 ya? Nanti kita akan coba buat alur yang di ini ya, yang di jurusannya Ibu Fitri ya. Tapi sekarang kita anggap alur yang kita terima dari jurusan ini adalah yang sudah matang. Baik, kita buat sekarang kotak tasnya kita masukkan. Kita taruh, karena kita ingin mulai start awal, maka kita masukkan kotak lingkaran warna hijau di sebelah kiri, Ibu dan Bapak, itu adalah start event. Ya, kita tarik. Jadi untuk satu langkah awal, kita awali dengan kotak start event. Kemudian di sebelah kanannya, kalau Ibu Bapak klik, ya langsung aja Mas Alex, nggak apa-apa. Ini kalau kita klik di situ, ada banyak muncul pilihan. Nah, Ibu Bapak ada klik task, tinggal diklik. Nah, itu ada ini ada decision gateway. Kita pilih yang kotak task, kita tarik sebelah kanan, diklik saja, tarik sebelah kanan, kita tuliskan langkah yang dilakukan oleh jurusan, yaitu mengajukan permohonan perubahan kurikulum ke dekan. Mengajukan perubahan kurikulum ke dekan, kemudian hasil dari permohonan ini dibahas oleh dekan dan gugus kendali mutu, melakukan pembahasan usulan. Nah, karena yang melakukan ini adalah 2 pihak, maka nanti kita akan buat 2 kotak yang sama. Baik, ini adalah simbol. Nanti akan kami jelaskan Ibu dan Bapak kenapa kita pakai simbol ini. Jadi kita klik kanan. Nanti ada pilihan gateway type. Nah, karena kita akan mengerjakan paralel antara 2 aktor, yaitu dekan dan gugus kendali mutu, maka kita pilih yang paralel. Detailnya Ibu dan Bapak itu ada di buku manual guide. Nah, di sini ada 2 pihak, yaitu dekan dan gugus kendali mutu, yaitu melakukan pembahasan permohonan perubahan kurikulum. Oke, nah ini ada 2 pihak, berarti kita taruh 1 lagi. Aktor yang kedua adalah gugus kendali mutu. Kita taruh di bawahnya.
Nanti garisnya otomatis mengikuti. Nah, diawali dengan parallel gateway, maka ditutup juga. Ya. Nah, di sini Ibu dan Bapak, hasil dari diskusi ini, maka dekan akan memvalidasi permohonan. Jadi ada dua pihak yang melakukan pembahasan, dekan dan Gus Kendali Mutu. Tugas dari Gus Kendali Mutu itu hanyalah melakukan rekomendasi, tapi keputusan akhir tetap ada di dekan. Maka ini kita tarik lagi, kotak tas, kita taruh di sebelah kanan. Ya, kita tulis lagi. Memvalidasi hasil dari pembahasan tersebut. Nah, dari sini akan ada dua kemungkinan. Disetujui atau disetujui dengan catatan. Kalau disetujui dengan catatan, maka akan kembali lagi ke jurusan. Ya. Di sini kita tarik lagi ke atas, balik lagi ke awal. Maka prosesnya kembali dari awal ya Bu Fitri ya. Kalau dikembalikan ke jurusan ya Bu. Mohon maaf, Ibu Fitri masih mute Ibu. Mohon maaf, ini sedang ada renovasi Pak, jadi agak berisik. Siap-siap. Ini kembali ke jurusan, ya. Disetujui dengan catatan. Tapi kalau seandainya tidak ada catatan, maka akan dibahas oleh Senat ya Bu ya. Oke, kembali karena ini dilakukan secara paralel, maka kita tarik lagi garis. Simbol paralel, klik kanan, gateway type, paralel, melakukan hasil dari diskusi yang dilakukan oleh dekan dan juga senat fakultas, maka kembali, ini decision maker-nya senat fakultas ya Bu ya, ketua senat fakultas ya. Oke, jadi ketua senat fakultas yang akan memvalidasi usulan. Kalau ketua senat fakultas tidak setuju nih Bu, atau mohon maaf, mengembalikan dengan catatan, maka akan dikembalikan lagi ke dekan ya Bu ya? Ke dekan, nanti dekan ke jurusan. Ke jurusan, oke siap. Berarti kembali lagi ke langkah sebelumnya, nah itu dia, betul. Memvalidasi. Kalau ada catatan, dikembalikan. Ya, kembali lagi ke proses sebelumnya. Tapi kalau seandainya setuju, maka yang akan meneruskan ke rektor itu dekan ya Bu ya? Iya dekan. Oke. Nanti surat permohonan untuk membuat SK kurikulum. Kurikulum, oke. Kemudian dari sini kalau seandainya disetujui, tanpa ada catatan, kita naikkan ke atas. Dekan mengajukan permohonan, apa SK ya Bu ya? Ya, permohonan mengeluarkan SK kurikulum SK jurusan. kurikulum jurusan. SK kurikulum jurusan. Kalau yang di universitasnya berarti nggak usah ya Pak? Nah, baik. Pertanyaan Ibu bagus Bu. Ini kan nanti akan lari ke biro ya Bu ya? Ya. Nah, biro yang menangani hukum itu biro apa Ibu? BUK di kita itu. BUK ya, baik. Kan, hukum.
Nah, itu nanti bisa kita gabungkan Ibu, pekerjaan yang ada di biro dengan pekerjaan yang di fakultas. Kalau tadi yang sebelumnya kami tunjukkan itu kan di bidang keuangan. Pekerjaan di biro keuangan mengenai proses gaji, dia baru bisa bekerja kalau ada usulan dari fakultas. Nah, di sini biro baru akan bekerja kalau ada usulan dari fakultas. Nah, Ibu tidak perlu membuat probis yang di rektorat nih Bu, yang di biro. Itu biar teman-teman biro nanti yang buat. Nanti Gitu. mereka akan buat alurnya. Nah, Ya, sekarang berarti yang di BAKPK mohon Pak, bukan BUK. nanti teman-teman di biro Bu yang akan membuat. Itu menjadi tugasnya manajer atau koordinator tata laksana RB. Kalau Iya. manajer ZI hanya fokus di ini saja Fakultas ya? di yang ada di fakultas saja. Kemudian ini tarik ke rektor Mas Alex. Maju permohonan kurikulum. Oke. Nah, di sini baru dia akan memproses SK. Nanti kalau SK-nya sudah jadi akan dikirim ke fakultas, Pak. fakultas lagi Bu ya. Oke. Kemudian dari sini kemudian memproses. Setelah itu kalau SK-nya sudah jadi akan menyampaikan ke fakultas. Nah, kemudian fakultas akan menerima SK ya. Dan kemudian meneruskan ke jurusan ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Oke. Meneruskan SK ke fakultas. Ke jurusan. Kemudian jurusan menerima. Berarti kalau seperti ini sangat detail ya Pak Ali ya berarti. Detail Ibu, ya. Artinya ini bisa kita gambarkan, benar-benar kita menggambarkan alur pekerjaan. Jadi kita tahu ini pekerjaan ini mandaknya di mana nih. Alurnya aktor yang terlibat itu siapa saja. Nah, karena sudah selesai, maka kita kemudian pilih yang warna merah, ya N. Nah, ini alurnya makro. Kenapa? Karena ada beberapa aktor yang terlibat di sini adalah unit kerja. Sekarang Ibu dan Bapak, mari kita lihat yang paling bawah. Di sini pada saat rektor menerima, nanti teman-teman di biro akan membuat alur sendiri tentang bagaimana cara memproses SK, mulai dari draft, kemudian mereka mengajukan pembahasan, sampai kemudian muncul SK-nya, sampai kemudian mereka membuat salinannya, itu udah urusannya teman-teman di biro. Nanti kalau mereka sudah jadi, akan kita gabungkan, kita jahit. Nah, sekarang kita balik lagi ke start awal, Mas Alex. Di sini tadi Ibu Fitri menyampaikan bahwa jurusan itu mengajukan permohonan perubahan kurikulum ke dekan. Nah, ini pun juga bisa kita buat ya langkah lebih detailnya lagi, yaitu sub proses. Kita kan tidak tahu nih bagaimana prosedur yang ada di jurusan. Ini kita bisa buat menjadi lebih detail lagi, Ibu Fitri. Ya. Ibu Fitri tahu alurnya Ibu ya yang di jurusan ya? Ya, insya Allah tahu Pak. Siap. Nah, sekarang Ibu Bapak perhatikan, simbol yang ada di sini itu adalah namanya task. Nah, kita bisa mengubah task ini menjadi simbol subproses. Caranya bagaimana? Kita klik kanan. Transform to subproses. Nah, itu dia di tengah. Kalau kita klik, nah langsung berubah simbolnya Ibu dan Bapak. Yang tadinya tidak ada simbol lambang plus, sekarang muncul simbol plus. Nah, ini keterangannya. Ini, langkah-langkahnya ini bisa kita buat Ibu dan Bapak. Bisa kita jelaskan alur bagaimana jurusan mengajukan permohonan perubahan kurikulum. Nah, Ibu Fitri izin Bu, bisa jelaskan lagi Bu, seperti tadi biar kami bisa buat narasinya. Boleh Pak. Yang pertama, ini jurusan Jangan itu... Pelan-pelan, notepad dulu. Ya,
Bagaimana Ibu? Merumuskan capaian pembelajaran lulusan, Ini siapa Ibu yang melakukan? Kajur dan apa namanya? Saya kira kalau ini biasanya memang untuk CPL itu ada di asosiasi gitu ya. Jadi Kajur berdasarkan mohon maaf ini agak berisik ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Ya. Kajur berdasarkan apa namanya rekomendasi dari asosiasi itu merumuskan capaian pembelajaran lulusan, merumuskan CPL aja Pak. CPL ya capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan. Ya. Kemudian yang kedua ini membuat pembentukan mata kuliah. Ketua jurusan lagi ya Bu ya? Ya, karena memang untuk di Kajur itu aktornya untuk di jurusan hanya saya kira Kajur dengan dosen-dosen yang ada Pak, dosen-dosen yang ada di jurusan. Dengan dosen ya. Kajur ya. Kemudian membuat pembentukan mata kuliah, kemudian penyusunan mata kuliah, menyusun kerangka kurikulumnya. Saya kira itu saja kalau di jurusan seperti itu. Baik, ini berarti yang terlibat aktornya hanya ketua jurusan saja Ibu ya? Ketua jurusan dan dosen saya kira. Dosen ini terlibatnya di langkah yang mana Ibu? Saya kira hampir semuanya itu soalnya harus berdasarkan pada apa ya, seperti misalnya pembentukan merumuskan apa namanya, membuat pembentukan mata kuliah itu kan berarti mau tidak mau harus ada dari apa ya, misalnya ada mata kuliah yang kurikulum sekarang misalnya pengantar sosiologi itu tidak akan ada, itu kan berarti harus ada masukan dari dosen-dosen juga seperti itu Pak. Jadi dalam rapat jurusan saya kira seperti itu. Oh berarti ketua jurusan dan dosen Ibu ya? Ya ketua jurusan dan dosen. Kalau dosen. CPL itu kami memang berdasarkan pada rekomendasi dari asosiasi. Jadi itu memang sudah dibentuk oleh asosiasi prodi ilmu politik seperti itu. Berarti ketua jurusan dan dosen merumuskan capaian pembelajaran. Bukan yang pembentukan mata kuliah Pak. Kalau CPL itu sudah ada dari asosiasi. Ya, berarti ini langkah pertama ketua jurusan merumuskan capaian pembelajaran lulusan, kemudian kajur dan dosen membuat pembentukan mata kuliah. Ya, kemudian penyusunan mata kuliah sebagai kerangka kurikulumnya. Ini yang melakukan kajur dan dosen lagi, Ibu? Untuk penyusunan mata kuliah biasanya cukup di kajur dan sekjurnya saja. Jadi ada dua Pak, ada kajur dan sekjur. Jadi kajur itu dibantu oleh sekretaris jurusan. Baik, ketua jurusan dan sekretaris jurusan membuat rumusan mata kuliah, kemudian hasil dari penyusunan ini ketua jurusan akan menyampaikan ke dekan ya Bu ya? Ya, ketua jurusan dan sekretaris jurusannya mengusulkan ke dekan. Oke, oke baik. Kita akan membuat subproses yang ada di jurusan ini. Mohon maaf Pak, itu bukan mengusulkan rumusan mata kuliah, tapi mengusulkan kurikulum baru. Oh, kurikulum, oke. Mengusulkan kurikulum baru ke dekan. Nah, baik. Ibu dan Bapak di sini aktornya adalah pertama ketua jurusan, kemudian dekan, kemudian sekretaris jurusan. Berarti ada 3 ya, kajur, dosen, sekjur. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, kita lihat di sini Mas Alex tadi sudah mengubah dari task menjadi subproses. Sekarang kita akan mengisi kotak yang ada di sini. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, edit subproses. Ada notifikasi, ada pertanyaan, apakah kita ingin membuat baru? Karena kita ingin membuat baru, kita klik ya. Maka muncullah diagram 1, diagram baru. Diagram baru ini akan kita buat untuk menyusun alur yang ada di jurusan, yaitu tentang bagaimana jurusan mengajukan perubahan kurikulum. Ini merupakan alur mikronya, Ibu dan Bapak. Karena yang terlibat di sini adalah aktornya adalah para pelaksana.
kita masukkan para aktornya, ketua jurusan, sekjur, dosen, dekan. Ibu dan Bapak, biasanya kami kalau mengadakan kegiatan ini biasanya 3 hari nih Bapak Ibu ketemu langsung. Tapi karena luring seperti ini, jadi mohon maaf kalau seandainya tidak maksimal. Ini terus terang kami dan teman-teman ini sempat debat ini, gimana nih peta pros bisnis nih kalau untuk daring seperti ini. Takut tidak maksimal, tapi ya berhubung kondisi tidak memungkinkan, kita terpaksa nih Bapak. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Baik, kita lihat pertama. Jujur saja memang pusing ini kami Pak Ali di fakultas ini, terutama mengenai proses bisnis ini, peta proses bisnis ini. Nah, iya Bu. Awalnya memang ini apa dulu yang harus kita kita buat seperti itu. Iya. Nah, oke, ini ketua jurusan merumuskan capaian pembelajaran lulusan sama seperti tadi, kotaknya lingkaran hijau start event, kita masukkan lagi kotak tasnya. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan, kemudian hasil dari rumusan tersebut akan dibahas, ketua jurusan dan dosen akan membuat pembentukan mata kuliah. Nah, ini kembali dilakukan oleh paralel. Kita buat paralel, gateway type, paralel. Dua pihak, ketua jurusan dan dosen, kemudian ditutup lagi. Hasil dari diskusi tersebut, ketua jurusan dan sekretaris jurusan akan membuat rumusan mata kuliah, kembali dilakukan oleh paralel. Kemudian hasil dari diskusi, hasil dari rumusan tersebut, dekan akan mengajukan ke ketua jurusan akan mengajukan ke dekan. Nah, ya, berhenti di dekan. Sekarang Ibu dan Bapak, misalnya nih, yang kita buka ini hanya alur yang ada di jurusan. Ibu, kita N dulu Mas Alex. N yang ada di dekan di bawah. Oke. Nah, sekarang gini, misalnya nih, yang kita lihat ini hanya alur yang ada di jurusan. Ibu Bapak hanya membuka alur ini saja. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kemudian dekan memproses usulannya? Ini bisa kita gabungkan Ibu dan Bapak. Bisa kita kita gabungkan dengan alur yang ada di fakultas tadi. Nah, silakan Mas Alex. Izin Ibu dan Bapak, izin menyampaikan cara untuk menggabungkan. Izin Ibu dan Bapak, suara saya terdengar? Mohon izin. Ya, Pak Alex. Oh, siap. Kedengaran. Mohon izin Ibu dan Bapak untuk menyampaikan bagaimana cara untuk menggabungkan file, atau istilah kami itu menjahit file atau menjahit alur-alur yang ada di aplikasi Bizagi. Jadi, karena tadi kita telah menyusun cara detail di fakultas untuk memproses usulan kurikulum yang tadi disampaikan oleh Ibu Fitriani. Jadi kita cukup tinggal menggabungkan saja, cukup kita satukan saja filenya. Jadi untuk
memproses usulan ini karena dia berbentuk proses, maka ini belum bisa kita isi karena bentuknya masih proses atau bentuknya masih task seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggabungkan file atau menjahit file adalah merubah proses ini menjadi subproses. Jadi kalau Ibu dan Bapak perhatikan, tadi Pak Ali sudah menjelaskan ada 2 jenis proses. Yang pertama itu proses sendiri, proses tunggal, dan yang kedua itu subproses yang ada tanda plusnya. Nah, kalau proses tunggal seperti ini itu tidak ada isinya di dalamnya, hanya berdiri sendiri. Nah, kalau subproses itu ada isinya, jadi di dalamnya bisa kita isi seperti itu. Jadi kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah merubah kotak proses tunggal ini menjadi subproses. Jadi dari yang proses tunggal ini kita rubah bentuknya seperti ini. Jadinya caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita transform to subproses. Nah, di sini sudah berubah bentuknya Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita perhatikan tadi bentuknya tidak ada tanda plusnya, berarti sekarang prosesnya sudah berubah menjadi subproses. Nah, kalau sudah bentuknya subproses, ini kita bisa isi Ibu dan Bapak. Tapi karena isinya ini sudah kita buat, jadi isinya itu tadi adalah proses detail di fakultas yang tadi kita buat awal. Nah, ini adalah proses isinya. Nah, ini adalah proses yang akan kita jahit. Jadi proses penyusunan kurikulum yang ada di fakultas akan kita gabungkan, akan kita isi pada kotak memproses usulan yang ada di jurusan. Nah, caranya setelah kita rubah dari proses menjadi subproses, itu kita cukup tinggal klik kanan, kemudian kita properties. Kalau untuk membuka kan kita klik edit subproses ya Ibu dan Bapak. Tapi kalau kita klik sekarang pasti nggak ada isinya. Jadi kita harus jahit dulu. Caranya itu klik kanan, kemudian properties. Nah, di bagian proses ini itu ada titik-titik 3 di sini. Nah, ini kita klik karena isinya ini masih non. Jadi ini melambangkan isinya. Kalau kita klik berarti isinya masih non, masih belum ada isinya. Jadi sekarang kita isi dengan proses yang sudah ada. Setelah kemudian kita pastikan proses ini, kita klik titik 3 di sini. Kita tunggu dulu. Nah, di sini adalah alur-alur yang ada di satu file peta proses bisnis yang tadi kita susun. Nah, di sini di search ini tinggal kita searching saja, tinggal kita ketikkan penyusunan kurikulum. Dan kita enter. Nah, di sini ada tulisannya penyusunan kurikulum. Nah, ini tinggal kita klik saja. Kemudian kita oke. Dari sini prosesnya sudah berubah menjadi penyusunan kurikulum. Ini kita close saja. Nah, ini tinggal kita buka. Kita klik kanan, edit subproses. Nah, ini sudah terjahit. Jadi mengalir Ibu dan Bapak untuk alur dari tingkat jurusan sampai tingkat fakultas pun mengalir. Jadi kalau kita ingin melihat proses jurusan untuk mengajukan permohonan perubahan kurikulum itu seperti apa, tinggal kita klik kanan saja, edit subproses. Nah, ini proses yang tadi kita buat di jurusan. Inilah alur di jurusan yang muaranya adalah di fakultas. Nah, fakultas, bagaimana fakultas memproses usulan? Tinggal kita klik saja, klik kanan, edit subproses. Ini adalah proses pengusulan kurikulum yang ada di tingkat fakultas. Seperti itu Ibu dan Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ali. Ibu dan Bapak, ini baru menggabungkan antara jurusan dengan fakultas. Ibu Bapak juga bisa mengkaitkan atau menggabungkan, menjahit dari fakultas ke biro. Nah, seperti tadi yang kita lihat di fakultas nih, kan usulannya kan masuk nih ke rektor. Nah, nanti teman-teman di biro akan membuat alur sendiri tentang bagaimana cara mereka memproses SK tersebut. Ini memang masih kosong di bulan Bapak, karena coba kita balik ke level 0, Mas Alex. Nah, di level 0, ini coba kita lihat yang fungsi hukum. Ini tiap PTN kan beda-beda Ibu ya, Ibu Bapak nomenklaturnya. Jadi kita akan lihat di sini, kita lihat misalnya di fungsi hukum itu ada di mana ya? Belum ada ya? Oke, baik. Nanti bisa kita masukkan Ibu dan Bapak berdasarkan OTK masing-masing. Nah, disinilah nanti akan kita turunkan. Jadi di sini nanti Ibu Bapak bisa membuat alur mengalir sendiri. Nah, itulah Ibu dan Bapak peta proses bisnis
yang nanti akan kita paparkan ke tim Itjen dan juga tim dari Kemenpan RB. Nah, dengan demikian, Ibu Bapak nanti bisa membuat SOP-nya. Nah, kalau kita sudah punya alur seperti ini, maka tinggal kita turunkan saja menjadi tingkat SOP. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, langkahnya, Ibu Bapak nanti bisa membuat matriks. Coba Mas Alex, tolong ditayangkan matriks kita, Mas Alex. Ibu Bapak nanti bisa membuat matriks peta proses bisnis sampai ke SOP, sampai ke alur berikutnya. Kenapa kita buat matriks? Supaya tidak ada yang tertinggal. Mungkin ada beberapa alur yang tertinggal, jadi nanti bisa kita cross-check di matriks yang kita buat. Nah, dengan adanya semua alur yang ada di file peta proses bisnis ini, artinya semua pekerjaan, mulai dari yang besar sampai yang kecil sekalipun, itu bisa kita lihat dengan mudah dalam satu file. Jadi filenya ini, Bu dan Bapak, tidak tercerai-berai gitu. Ini milik Unimed aja. Kalau seandainya peta proses bisnis ini tidak kita gambarkan utuh, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menelusuri alurnya. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, langkah pertama dalam penyusunan peta proses bisnis ini, Ibu Bapak identifikasi dulu. Tadi seperti tadi Ibu Fitri Yani sampaikan, untuk pelayanan pekerjaan di bidang akademik itu apa saja. Beliau sudah mengidentifikasi pekerjaan besarannya. Kemudian diturunkan lagi sampai ke yang kecil, sampai yang detail sekalipun. Dengan demikian kita bisa membuat alur secara utuh. Dan ini bermanfaat Ibu dan Bapak. Ini ada beberapa teman dari PTN yang cerita ke saya bahwa pada saat dilakukan akreditasi, tinggal tayangkan saja ini peta proses bisnisnya, karena bisa secara utuh semua pekerjaan ada di sini semua. Atau itu tadi ada teman cerita, dia bilang, Pak Ali, ini saya baru saja ada temuan dari BPK nih. BPK minta dijelaskan alurnya. Untung sudah bikin peta proses bisnis. Jadi saya jelaskan saja alur pekerjaan yang ada di peta proses bisnis ini. Alhamdulillah BPK-nya bisa memahami. Nah, ini miliknya Unimed. Ini contoh Ibu dan Bapak, ini contoh misalnya layanan inti, atau ini aja Mas Alex, ke yang di layanan pendukung, yang seperti tadi kita susun, yang fungsi hukum. Oh iya. Baik, Ibu dan Bapak, ini izin. Ini layanan yang ada di Biro, layanan akademik dan kemahasiswaan. Dibagi menjadi dua besar, akademik. Nah, akademik sendiri dibagi-bagi lagi menjadi akademik dan evaluasi, kemudian registrasi dan data, kemudian sarana akademik. Nah, dari masing-masing ini kita rinci lagi, Bu dan Bapak. Contohnya misalnya layanan wisuda. Layanan wisuda ini kita bisa rinci lagi menjadi layanan kelulusan, layanan bebas perpustakaan, layanan bebas SPP. Jadi kalau untuk agar mahasiswa bisa wisuda, dia harus memiliki surat keterangan bebas perpustakaan. Kita gambarkan alurnya Ibu dan Bapak. Harus ada juga surat keterangan bebas SPP atau UKT, kita gambarkan juga. Dengan demikian satu alur itu bisa kita rinci menjadi detail. Nah, tadi saya tertarik dengan disampaikan oleh Ibu Fitri. Kita bikin peta proses bisnis ini mulainya dari mana? Nah, dari sini Bu dan Bapak. Kita pikirkan yang besarannya dulu. Kita pikir yang besarannya dulu, kemudian kita rinci lagi sampai akhirnya kita menemukan alur. Kalau sudah tidak bisa dirinci lagi, maksudnya tidak ada prosesnya lagi, baru kemudian kita buat alur. Jadi begitu Ibu Fitri, tadi pertanyaan Ibu, mulai dari mana nih? Dari sini Bu. Tadi yang Ibu Fitri jelaskan, itu sebenarnya sudah benar Bu. Tadi kan saya nanya kepada Ibu, pekerjaan akademik itu apa saja? Ibu Fitri tadi jelaskan. Pertama, ada penyusunan kurikulum, kemudian ada layanan lab, dan yang ketiga itu apa tadi saya lupa. Apa Mas Alex? Cuma 3 itu aja ya. Nah, itu dia. Nah, dari situlah Ibu dan Bapak kita rinci lagi semakin detail seperti itu. Nah, hasil dari exercise ini nanti akan kami upload juga di folder materi Ibu dan Bapak, supaya Ibu Bapak nanti bisa melihat
contoh yang tadi kita sudah buat dengan Unsil. Nah, Ibu Fitri, nanti Ibu Fitri tinggal teruskan, Bu, untuk yang layanan-layanan yang lain. Ya, terima kasih Pak Ali. Tapi memang tadi harus di-upload ya Pak Ali, soalnya kalau teknis gitu saya takutnya lupa gitu. Siap. Memang Ibu, ini untuk peta proses bisnis ini idealnya ada 1 orang saja di fakultas yang memang mahir menggunakan aplikasi Bizagi. Tidak perlu semua, cukup 1 atau 2 orang saja yang mahir menggunakan aplikasi Bizagi, karena yang lain itu adalah tujuannya adalah untuk mengidentifikasi. Kita jelaskan alur pekerjaannya, nanti tinggal ada operator atau teman di bidang IT yang akan memindahkan ke dalam aplikasi Bizagi ini. Ibu dan Bapak, ada lagi pertanyaan? Dari UNM Pak Ali. Siap, dengan Bapak siapa ini Pak? Oslan Jumadi Pak. Oh iya, siap. Pak Usman Ya. dari UNM. Oslan Jumadi Pak Usman. Ya. Oh siap Pak Usman. Ya, Oslan, ya, makasih Pak. Menyambung tadi mengenai proses bisnis Pak. Bukannya proses bisnis itu di start dari OTK yang ada. Contoh misalnya Pak ya, kami punya OTK, ini kan di zona integrasi berarti fakultas ya. Di pasal 52 itu di OTK kami berbunyi fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam 1 atau beberapa pohon kelompok ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dijelaskan rinci Pak dalam melaksanakan tugas itu, maka ada 5 fungsi. Nah, 5 fungsi ini apakah merupakan mikro daripada proses bisnis Pak, baru nanti diturunkan seperti yang tadi. Siap Pak Oslan. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan bagus Pak. Kita akan lihat OTK dari UNM, Ibu dan Bapak. Pasal 53 Pak, 52, 53. Oke, fakultas. Sebelum ke fakultas kita buka ini. Kita buka itunya dulu, yang proses bisnis di tata kerja Mas Alex. Baik, Ibu dan Bapak, Pak Oslan, izin kita akan melihat ke pasal 125 dulu ya Pak ya. 52, 53 ya. Nah, di pasal 126 ya. Ya, kita lihat di pasal 126 kita lihat ada tulisan, ada kalimat setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNM wajib. Nah, kita terjemahkan pimpinan satuan organisasi itu berarti kalau satuan organisasinya adalah biro berarti kepala biro, kalau di fakultas berarti dekan. Berarti memiliki tugas yaitu salah satunya adalah membuat peta proses bisnis ini, Pak. Berarti biro, fakultas, UPT itu wajib menyusun peta proses bisnis di unitnya masing-masing. Ya. Nanti peta proses bisnis yang ada di biro, di fakultas, di UPT, dari lembaga semua, kalau sudah jadi akan kita gabung menjadi satu, Pak. Menjadi peta proses bisnisnya UNM. Nah, kita butuh satu koordinator atau PIC-nya. Kalau di tingkat fakultas, PIC-nya berarti manajer atau koordinator tata laksana di tim ZI. Kalau di UMN itu fakultas MIPA ya Pak Oslan ya? Ya, fakultas MIPA Pak. Nah, berarti manajer tata laksana yang ada di fakultas MIPA itu bertanggung jawab atau mengkoordinir penyusunan peta proses tingkat fakultas. Bukan berarti beliau yang akan menyusun, bukan. Beliau hanya mengkoordinir. Karena beliau nanti akan berkoordinir dengan semua pejabat yang ada di fakultas. Nanti kalau FMIPA sudah selesai membuat peta proses bisnisnya, akan disetor Pak. Kemana? Ke manajer tata laksana di tingkat universitas atau tingkat RB. Nah, kalau di FMIPA manajer tata laksana ini siapa Pak Oslan? Saya Pak. Oh Bapak, oke. Kalau manajer
tata laksana di tingkat RB, di tingkat universitas? Siapa, Pak? Pak Miftah mungkin hadir sini. Nah, Pak Miftah, oke. Berarti nanti Pak Oslan, Ya. kalau Bapak sudah selesai, Bapak kirim ke Pak Miftah. Nanti Pak Miftah akan menggabungkan semua proses bisnis yang ada di fakultas, yang ada di UPT, yang ada di lembaga, yang ada di biro, menggabung jadi satu. Jadi penyusunannya itu ada 2 cara, Ibu dan Bapak. Bisa bottom up, seperti tadi, kita kerja dari bawah, fakultas bikin dulu, biro kirim dulu, bottom up, atau top down. Pak Miftah selaku manajer tata laksana di tingkat universitas, tingkat RB, beliau akan membuat rumah besarnya dulu. Beliau kemudian akan minta, oke, ini rumah besarnya sudah kita buat, mari kita isi satu persatu. Nah, metode mana yang Ibu Bapak pilih? Silakan, senyamannya saja. Namun, Kali itu mengingat, kan di isian itu kan pertanyaannya adalah apakah SOP yang dibuat itu sudah mengacu kepada peta bisnis, proses bisnis daripada instansi. betul Pak. Nah, kami instansi adalah induk kan gitu Pak ya. Iya, nah betul Pak. Idealnya di tingkat UNM juga harus sudah jadi nih Pak. Ya, ya. Idealnya nih, UNM sudah jadi dulu. Jadi saran kami, Bu dan Bapak, paling tidak peta proses bisnis yang ada di level 0 itu pasti sudah ada, itu gampang sekali bikin level 0 kan. Ya. Tinggal kita buat layanan inti, layanan pendukung. Ya. Level 1 juga mudah. Itu merupakan turunan yang ada di biro. Nah, kemudian level 1, level 2 yang ada di biro tinggal diturunkan lagi menjadi level 3. Nah, kalau itu sudah jadi, Pak Oslan tinggal setor ke Pak Miftah. Jadi paling tidak Pak, yang ada di tingkat universitas itu sudah ada kerangkanya dulu Pak. Ya. Walaupun belum terisi secara detail. Karena nanti tim Z, karena tim SPI, TPI, tim nilai internal yang ada di Itjen, itu tidak akan memeriksa detail kok Pak. Mereka hanya melihat peta besar yang ada di universitas sama yang ada di fakultas saja Pak. Ini mohon maaf, ini bocoran ini ini. Pak Ali kan Ya. misalnya, kalau kita mulai dari bawah fakultas, bisa dibayangkan kalau tiap fakultas membuat, kan bisa berbeda-beda tuh. Nah, baik. Terus masuk, jadi kan menyulitkan ke atas. Nah, jadi kalau sudah ada istilahnya payung, ya karena idealnya Pak ya, payung dari instansi. Nah, payung inilah kita turunkan. Jadi hampir nanti bersamaan, misalnya hanya kebetulan kan ini Fakultas MIPA yang menjadi SETI untuk tahun ini. Nah, bayangkan kalau semuanya jalan terus dari bottom to up, itu kan membingungkan nanti bagian atas kan Pak ya. Baik. Kalau gitu sekarang kita bicara proses bisnis yang ada di fakultas ya Pak ya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, idealnya proses bisnis yang ada di fakultas itu harusnya sama semua loh Pak. Ya kan? betul. Misalnya layanan legalisir ijazah. Alumni dari fakultas manapun kalau dia ingin melakukan legalisir, harusnya semua fakultas punya prosedur yang sama. Ya. Jangan sampai fakultas A bisa lebih cepat, fakultas B lebih lambat. Idealnya kan kita seperti itu. Nah, sekarang karena kita bicara tentang ZI dan FMIPA dijadikan pilot project, maka nanti apa yang disusun oleh FMIPA bisa dijadikan benchmark Bapak oleh fakultas lain. Oke. Dijadikan contoh. Atau bisa juga Bapak diskusi dengan teman-teman fakultas yang lain. Ini loh, kita mau bikin layanan legalisir ijazah supaya kita seragam. Bagusnya gimana nih? Jangan sampai tugas dan fungsinya sama. Coba kita lihat di OTK deh. Semua fakultas tugas dan fungsinya pasti sama. Tidak ada fakultas yang beda-beda. Tugas dan fungsinya sama, prosedurnya juga harus sama. Nah, Bapak nanti bisa melakukan diskusi dengan fakultas-fakultas yang lain untuk layanan legalisir ijazah. Ini contoh saja ya, layanan legalisir ijazah kita jadikan contoh. Kalau kita ingin buat layanan legalisir ijazah, idealnya bagaimana? Nah, itu proyek yang ke depan, Pak. Yang ke depan. Nah, karena kita mau ZI, jadi kita prioritas yang ada di internal FMIPA dulu, Pak Oslan. Okay. Nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, fakultas lain akan meniru alur yang ada di FMIPA. Akan dijadikan benchmark, Bapak, oleh fakultas lain. Seperti itu. Jadi sekarang fokus kita di FMIPA dulu saja, Pak. Karena nanti akan mengkoordinir pembuatan antar lintas fakultas, itu nanti tugasnya manajer RB, tugasnya Pak Miftah. Oke. Ya. Jadi start untuk membuat proses bisnis itu tetap dari OTK dulu, Pak ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Itu OTK akan menjadi wasit kita, Pak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diskusi, ada dispute nih, pekerjaannya siapa, tugasnya siapa, kita larinya ke OTK. Nanti kita sama-sama menerjemahkan OTK. Baik. Pak Ali, mohon maaf ada yang ingin saya tanyakan, saya menjelaskan sedikit. Oh ya, maaf, dengan siapa Ibu?
Saya Fitri yang tadi Pak dari Oh, baik. yang dari Usil. Ya, silakan Ini, Ibu. Pak, kalau saya tidak salah, sekarang kan Usil sedang menyusun OTK baru ini Pak terkait yang tadi itu yang tidak ada eselon 3 dan penyederhanaan organisasi. Apakah kami perlu menunggu atau kita membuat saja dan sekarang misalnya kalau akademik kan kegiatan akademik kan saya kira tidak terlalu berpengaruh dengan yang tadi itu apa ya, itu mungkin kalau umum dan kepegawaian akan berpengaruh. Berarti kita mah sekarang membuat saja dulu ya kalau seperti itu mah dimulai dari yang ada dulu, baru mungkin nanti kalau tidak salah itu katanya sedang akan diajukan OTK yang baru. Jadi untuk yang kepegawaian mungkin kita menunggu OTK yang baru saja atau? Ya, betul Ibu. Jadi kita dalam membuat peta proses bisnis ini adalah berdasarkan peta proses bisnis yang masih berlaku Ibu. Ya, nah, kalau masih dalam konsep tidak bisa kita jadikan pedoman karena nanti takutnya nanti akan ada perubahan. Ya. Nah, nanti kalau seperti Ibu tadi bilang, kalau memang ada yang kalau tidak berubah drastis, ya bisalah kita cicil dari sekarang. Kalau akademik kan tidak terlalu terpengaruh ya, Ibu ya. Tidak berubah ya, itu. Dia kan ngakunya yang tertulis saja. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Ibu. Ya. Silakan Bapak. Ya, izin Pak Ali dari Untirta. Untirta. Ya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Enjang Dudi Suwandi Untirta ya. Oke, baik. Silakan Bapak. Menyambung dari pertanyaan dari Bu Fitri ya dari Unsil, itu kita memang kasusnya sama. Kita memang sedang menyusun atau sudah disusun penyusunan atau usulan OTK yang baru. Dan sekarang proses juga sedang diusulkan. Nah, yang kalau kita masih mengacu ke OTK lama yang sudah dikeluarkan Kementerian, di lapangan kita di unit-unit itu sudah menggunakan SOTK yang baru gitu, walaupun belum dikeluarkan oleh menterinya gitu ya seperti itu. Jadi kita di lapangan ini sudah menggunakan seperti yang disampaikan oleh Bu Putri ini tadi, ada jabatan fungsional itu ya, jabatan fungsional. Jadi ada koordinator dan subkoordinatornya itu di tingkat fakultas dan di biro ya. Nah, untuk penyusunan peta proses bisnis ini apakah masih tetap mengacu ke OTK lama atau karena memang di lapangannya sudah menggunakan yang terbaru gitu seperti itu Pak Ali. Baik. Terima kasih. Pak Enjang. Ya. Cepat atau lambat jabatan koordinator ini akan dihapus nih Pak. Karena dia bukan jabatan resmi Pak. Jabatan goib. Jadi saran kami Pak untuk pembuatan peta proses bisnis ini kita masih mengacu aja dulu Pak ke ke OTK yang masih berlaku saja Pak. Kalau kita menggunakan sudah nekat nih, maksudnya langsung buat peta proses bisnis, kemudian kita masukkan jabatan koordinator dan subkoordinator, kami khawatir Bapak nanti kerja 2 kali nih Pak. Jadi kita masih pakai OTK yang lama saja dulu. OTK yang lama, nanti kalau OTK baru itu sudah jadi, nanti akan kelihatan Pak nama-nama jabatan fungsionalnya sebagai penggantinya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu pakai jabatan koordinator subkoordinator, itu malah nanti tidak menjelaskan adanya pemangkasan alur, pemangkasan birokrasi. Padahal tujuan dari deesalonisasi ini adalah adanya pemangkasan alur pekerjaan kita, Pak. Jadi oleh karena itu, Pak, kita pakai yang lama saja dulu. Nanti ke depan, kalau seandainya sudah ditetapkan, baru kita buat revisi yang baru. Ya, itu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan. Jadi kita terang benderang nih kali untuk bergeraknya ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak, mohon izin ini waktunya sepertinya sudah tidak mungkin. Ya. Oh iya, baik. Dengan siapa ini, Bu? Dengan Santi Unsri. Oh baik, Ibu Santi, silakan Ibu. Lama banget ketemu terakhir di Batam. Oh siap Ibu. Iya, Pak Ali. Tadi ada 2 pertanyaan. Kan tadi kita ada perubahan dari struktural menjadi fungsional. Berarti yang kita akan bikin ini nggak usah mengacu kepada strukturalnya kali Pak ya, tapi lingkup pekerjaannya mungkin ya Pak. Ya. Lingkup pekerjaan akademik, lingkup pekerjaan misalnya kepegawaian gitu ya, nggak jangan dikaitkan dengan strukturalnya kali Pak ya. Iya, jadi gini aja Bu, Ibu Bapak, untuk proses bisnis ini prioritas kita itu adalah alur makronya dulu saja Ibu dan Bapak. Alur yang melibatkan, yang membutuhkan penjelasan untuk stakeholder kita. Karena kita membuat proses bisnis ini, kepentingan pertama adalah untuk stakeholder, bagaimana proses pekerjaan di internal kita. Nah, kemudian kalau seandainya memang kita ingin membuat alur mikro, kita pakai struktur yang lama dulu ini, Bu. Kenapa? Gitu. Karena kita masih mengacu kepada OTK yang resmi, masih yang berlaku.
Ya. kita belum bisa mengajukan membuat alur dengan mengacu kepada OTK yang masih dalam bentuk draft. Kan itu kan belum ditetapkan. Nah, Ya. seperti tadi. Nah, oleh karena itu saran kami Ibu, jadi langkah pertama kita buat dulu Ibu Bapak identifikasi alur-alur makro dulu. Alur yang akan digunakan oleh manajer pelayanan publik untuk membuat standar pelayanan publiknya. Di fakultas kan ada banyak nih layanan untuk stakeholder ya Ibu Bapak ya. Ya. Apalagi ini tergantung dari fakultas masing-masing. Kalau misalnya di di Fakultas Ilmu Budaya itu ada layanan terjemahan misalnya, atau di Fakultas Teknik itu ada layanan lab misalnya. Itu kan ada layanan-layanan yang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Itu prioritas utama kita Ibu dan Bapak. Jadi kita kejar dulu proses bisnis yang memang dibutuhkan oleh stakeholder. Nah, dengan demikian, kalau kita itu sudah jadi, baru kemudian kita buat mikronya. Jadi itu Ibu, kami tidak menyarankan membuat peta proses bisnis dengan mengacu kepada OTK yang masih berupa draft, Ibu. Kan ini pasti akan berubah. Ya, Pak, yang kedua, kan misalnya jurusan bikin peta proses bisnis sendiri. Iya. File sendiri. Kemudian di tingkat fakultas ada, di tingkat universitas ada. Gabungkannya apakah bisa langsung bisa gitu? Bisa Ibu, Kan iya. beda-beda. Nah, itu dia Bu. Bisa kita gabungkan. Benar. Bisa kita gabungkan. Nanti file penggabungannya Mas Alex boleh tolong ditayang. Kami sudah kami sudah membuat file cara menggabungkan file Ibu Bapak. Jadi manajer tata laksana di tingkat fakultas itu bertanggung jawab menggabungkan semua alur yang ada di fakultas. Baik itu jurusan, semua itu tugasnya manajer yang ada di ZI, yang ada di fakultas. Nah, kami sudah membuat videonya cara menggabungkan filenya Ibu. Ibu Bapak nanti bisa lihat. Nah, tadi Ibu tanya bagaimana di tingkat universitas. Nah, itu jadi tanggung jawabnya manajer tata laksana di tingkat RB Ibu, di tingkat Universitas Sriwijaya, di tingkat UNSRI. Jadi manajer RB tata laksana di UNSRI itu nanti akan menagih kepada manajer yang ada di fakultas, yang ada di UPT, tolong kirim biar kami akan gabung seperti itu. Mereka bikin file beda-beda masing-masing, silakan ya Pak. Silakan, iya betul. Tapi file master hanya ada satu. File master hanya ada satu dan itu hanya ada di rektorat, tingkat rektorat. Maksudnya file yang level 0? Iya, betul. Level 0, hanya ada satu file master, file utama. File utama itu hanya ada satu. Iya. Jadi level universitas bikin dulu masternya, silakan. Kemudian ke fakultas gitu ya, supaya sama ininya ya? Bisa seperti itu, Bu. Kalau itu, Ibu artinya top down, dari atas ke bawah. Tapi kalau seandainya Ibu Bapak mau buat dari bawah ke atas, itu juga bisa. Tinggal kirim saja. Tinggal kirim ke manajer di tingkat universitas. Nanti dia akan gabung jadi satu. Oke. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Di RB universitasnya. Siap. Ya, Ibu Bapak mohon izin. Nanti Makasih kita banyak. kalau memang masih perlu nanti akan kita adakan kegiatan ini lagi. Tapi mohon maaf ini berhubung waktunya sudah mau selesai. Kami mohon maaf Ibu dan Bapak. Kami mohon maaf waktunya sangat terbatas. Tapi nanti kalau seandainya Ibu Bapak ingin diskusi lebih lanjut, Mas Alex tolong ditanyakan kontak person kita. Ini kami akan berikan saya berikan nomor telepon saya, nomor telepon Pak Alex, nomor telepon Pak Arman. Kami biasanya bertiga yang menyelenggarakan kegiatan peta proses bisnis ini. Nanti Ibu Bapak bisa WA ke saya bisa, atau WA ke Pak Alex bisa, atau WA ke Pak Arman bisa. Kalau seandainya telepon Ibu Bapak sedang menelpon saya kemudian tidak terangkat, mohon maaf, mungkin sedang ada kegiatan, tapi kalau Ibu Bapak kirim WA, insya Allah pasti akan kami balas. Nah, Ibu Bapak nanti bisa diskusi lebih lanjut tentang cara penyusunan peta proses bisnisnya. Untuk link materi sudah kami siapkan juga. Nanti Ibu Bapak tinggal bisa pelajari atau bisa exercise. Nanti kami akan bantu. Nanti kalau seandainya memang masih diperlukan Ibu dan Bapak, nanti akan kami adakan kegiatan lagi untuk melihat sampai sejauh mana Ibu dan Bapak dalam menyusun peta proses bisnis di tingkat fakultas. Jadi Ibu dan Bapak, ini prioritas kita bukan untuk yang besar dulu Ibu Bapak ya, untuk yang RB dulu. Jadi kami sekarang mencoba untuk peta proses bisnis yang ada di tingkat fakultas dulu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Apakah bisa untuk laptop Mac? Ini mohon maaf Ibu dan Bapak. Ini dari tokonya seperti ini Bapak Ibu. Dari tokonya.
Ini dari aslinya dari sana seperti Bisa ini. aja Pak Ali. Dari aslinya tuh seperti ini. Jadi belum bisa nih Bapak Ibu diinstal di aplikasi Mac. Jadi hanya bisa di Windows karena ini aplikasi open source. Jadi belum bisa. Jadi mohon maaf. Untuk Ibu Bapak yang pakai aplikasi MacBook untuk laptop MacBook belum bisa. Nanti bisa minta tolong untuk teman-teman yang pakai laptop Windows. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah alamat email kami dan juga nomor telepon. Silakan Ibu Bapak telepon kami atau kirim email. Bisa ke saya, bisa ke Pak Alex, atau bisa ke Pak Arman. Kami bertiga lah yang memang diberikan tugas untuk penyusunan peta proses bisnis ini. Ibu Bapak nanti tidak perlu ragu, hubungi kami. Kalau memang ada yang perlu ditanya, nanti kami akan bantu. Nah, kami juga sudah siapkan materinya Bu dan Bapak. Semua materi tentang RB dan ZI sudah kami upload. Ibu Bapak nanti bisa belajar lebih lanjut. Baik. Baik, Ibu dan Bapak, masih menunggu Bapak Suwitno untuk hadir. Mungkin sambil menunggu Pak Suwitno, kita masih bisa berdiskusi, Ibu dan Bapak. Lumayan nih kita manfaatkan waktu. Oh ya, untuk file matriks juga akan kami upload, Ibu Mila. Jadi Ibu Mila nanti bisa menggunakan perbandingan. Oh ya, Ibu Mila, Ibu Bapak di PTN Badan Hukum, di tahun 2019 kami pernah mengadakan kegiatan penyusunan peta proses bisnis khusus untuk PTN Badan Hukum. Coba Mas Alex, masih ada filenya nggak ya? Jadi Ibu dan Bapak dari PTN Badan Hukum, itu dulu waktu tahun 2019 kami sudah mengadakan khusus. Mungkin Ibu Mila bisa berkoordinasi dengan para pesertanya. Nanti coba kami tayangkan ya. Itu di tingkat universitas ya Pak? Iya betul Ibu, di tingkat universitas. Ya, ya. Maksud saya, Ibu kan nanti bisa tinggal minta nih Bu, file di tingkat universitasnya Bu. Tinggal Ibu tinggal Ibu tambahkan saja untuk yang di tingkat fakultasnya. Ya, ya. Waktu itu yang hadir itu saya lupa. Direktur SDM itu Ibu Riani waktu itu yang hadir. Ya, Pak. Ibu Mila waktu itu Ibu Riani yang hadir. Ya, Pak. Nah, kami pernah mengadakan, coba Mas Alex buka tolong yang punya UI. Nah, ini Ibu Mila, ini kami pernah mengadakan kegiatan dan ini adalah hasil diskusinya. Nanti Ibu Mila mungkin bisa tambahkan. Mungkin Ibu Riani mudah-mudahan sih sudah ada update terbarunya nih Bu. Nah ini miliknya UI coba. Kenapa kami mengadakan khusus untuk PTN Badan Hukum? Karena nomenklatur organisasi PTN Badan Hukum ini kan berbeda dengan yang ada di BLU dan di Satker. Jadi kami adakan khusus. Nah ini contohnya sudah kami selesaikan. Ini hasil kegiatan waktu di Bali. UGM yang hadir, Mas Arman, tolong dicek yang hadir siapa. Baik, Ibu akan kami cek yang hadir dari UGM siapa. Ya. Dari bangunannya ada ya, alhamdulillah. Iya, ada kerangkanya, Ibu. Iya, iya. Ada fondasinya dulu. Coba lihat Jadi dari level 0-nya Mas Alex. Nah, ini dia, Bu. Ini miliknya UI. Ini layanan intinya. Nah, Ibu Bapak, baik. Saya ingin tambahkan sedikit. Tadi di awal, Pak Lukman itu sampaikan, hanya ada layanan inti dan pendukung, dan jarang yang ada layanan pendukung lainnya. Nah, untuk perguruan tinggi, itu ada layanan pendukung lainnya, Ibu dan Bapak. Jadi, selain ada layanan inti yang berupa Tridharma perguruan tinggi, ada juga layanan pendukung, dan di beberapa perguruan tinggi kan punya rumah sakit pendidikan, Ibu Bapak ya. Nah, rumah sakit pendidikan itu bisa kita masukkan ke layanan pendukung lainnya. Nah, ini
Nanti akan kami upload juga hasil diskusi yang di PTN Badan Hukum Ibu dan Bapak ya, di folder. Ya. Nanti Ibu Bapak nanti bisa download. Yang satker juga, Pak Ali. Yang satker, satker itu kami coba cari dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, kan Karena janji kalau kemarin mau kasih yang satker. Iya, yang satker nanti akan coba cari. Kalau Badan Hukum ini memang luar biasa Pak, apa namanya, nomenklaturnya. Jadi tingkat kesulitannya itu tinggi sekali kalau untuk buat peta prospesisnya yang di ini, yang di Badan Hukum. Nah, coba turun sedikit Mas Alex. Ini ada layanan pendukung lainnya. Nah, ini pengelolaan aset, ada pengelolaan risiko kepatuhan, dan juga rumah sakit dan sebagainya. Baik, ini nanti akan kami upload untuk yang probisnya PTN Badan Hukum. Baik. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke sesi penutupan. Telah hadir Bapak Suwitno, Ketua Tim ZI Setijen. Mohon izin Pak Witno. Ya Pak Ali. Ya, mohon izin melaporkan Pak Witno. Ini alhamdulillah penyusunan peta prospesisi tingkat fakultas kita sudah samakan persepsi Pak. Tadi di awal memang kendala kita untuk penyusunan peta prospesisi ini adalah seperti kita ketahui di Permenpan RW nomor 19 itu ada 2 metode Bapak dalam penyusunan peta prospesisi. Yang pertama adalah menggunakan konsep flowchart, yang kedua adalah menggunakan sistem BPMN. Nah, narasumber dari Kemenpan menyampaikan bahwa banyak kementerian yang menggunakan sistem flowchart. Demikian juga dengan Kemendikbud nih Pak, menggunakan sistem flowchart. Nah, kalau kita dulu waktu kita di Ristek Dikti, kita menggunakan konsep BPMN. Dan di PTN dan juga LDikti juga sudah menggunakan konsep BPMN. Dan Bizagi ya? Iya, betul Bapak, pakai Bizagi. Saya sudah minta izin kepada Bu Musnangimah, kalau Dikti untuk sementara waktu ini tetap meneruskan pakai BPMN, karena kan kita mau dinilai ZI-nya nih. Kita belum bisa mengacu kepada sistem flowchart yang ada di Kemendikbud, karena probis Kemendikbud sendiri belum selesai ini Pak. Jadi kita sulit membuat probis kalau rumah induknya sendiri belum jadi. Jadi kita sulit untuk mencari cantelan di atasnya. Jadi Dikti sendiri pun juga belum membuat proses bisnis yang mengacu kepada proses bisnisnya Kemendikbud. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah masalah klasik ini Pak, eselonisasi jabatan fungsional. Pada saat kita ingin membuat alur mikro, di mana jabatan struktural itu sudah tidak ada, kita kesulitan untuk memilih jabatan fungsional yang sesuai ini Pak. Karena ternyata jabatan fungsional ini ternyata ada beberapa yang belum cocok ini Pak. Yang nggak jauh-jauh, saya sendiri nih Pak, jabatan fungsional belum sesuai. Nah, ini kendala yang kedua Bapak. Nah, kemudian kendala yang ketiganya ini adalah tadi ada beberapa pertanyaan kalau seandainya menggunakan konsep koordinator subkoordinator. Seperti kita ketahui bahwa jabatan koordinator dan subkoordinator ini adalah bukan jabatan yang real yang diakui di OTK, tapi hanya merupakan jabatan sementara. Nah, kita kan belum bisa menyusun peta prospesisi kalau hanya mengacu kepada OTK yang belum ditetapkan. Itu adalah 3 kendala kita Bapak dalam penyusunan peta prospesisi. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak dan juga menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Suwitno kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, jadi memang sangatlah wajar ya bagi organisasi yang baru saja berubah begitu ya, atau melakukan reorganisasi dengan begitu banyak ya sebenarnya perubahan-perubahan atau restruktur yang sudah dilakukan ya, terutama di kementerian kita ya saat ini, bahkan masih berlangsung lagi di tahun 2021. Jadi alasan-alasan tadi Pak Ali sampaikan, hambatan yang dari mulai satu mengenai flowchart, mengenai jabatannya, mengenai juga perubahan nama-nama yang fungsional dan struktural ya, yang koordinator dan subkoordinator ya, ini memang sedang kita alami dan tahun 2021 belum berakhir ya, jadi masih terus bergulir ya perubahan-perubahannya, sehingga menurut saya wajar kalau kita masih ada perbedaan-perbedaan, dan apalagi kita juga pernah ya menyampaikan izin gitu ya bahwa Dikti itu untuk penyusunan proses bisnisnya atau baik yang prinsip maupun yang posnya itu kita dengan menggunakan metode sendiri gitu ya, tidak menggunakan flowchart yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud gitu ya pada waktu itu, dan itu diperbolehkan ya oleh tim dari Biro Ortala pada waktu itu. Nah, tapi apakah membolehkannya ini dalam kurun waktu sampai tak terhingga, ataukah suatu saat kita harus mengikuti yang juga teman-teman dari
Biro Ortala lakukan begitu ya. Ini yang memang juga perlu kita waspadai ya. Kenapa? Jangan sampai nanti urusan kita terutama di dalam pelayanan organisasi ya ini terkendala nantinya. Nah, nanti kita coba bicarakan kembali Bu Pali ya, mudah-mudahan dengan Biro Ortala harusnya yang Biro Ortala ngikutin kita ya Pali ya. Baik. Saya kira itu Pak Ali ya. Jadi untuk jabatan atau organisasi yang tadinya masih struktural menjadi fungsional, barangkali juga memang harus ada pembahasan khusus dari teman-teman Biro Ortala ya, sehingga apakah langsung melihat dari nama-nama jabatan fungsional yang sekarang sudah ada begitu ya, sehingga tidak lagi melihat pada jabatan struktural, tapi katakan kalau memang katakan dari jabatan analis kebijakan ahli media begitu langsung turun ke analis kebijakan ahli muda begitu, tapi masalahnya adalah bahwa di dalam antara koordinator dan subkoordinator itu berbeda-beda jabatannya. Nah, apakah ini hukumnya diperbolehkan atau tidak begitu ya? Nah, ini juga perlu memang dibicarakan sehingga ketemu nanti formulasi untuk penulisan proses bisnis yang memang sebenarnya polanya itu harus sudah pola baru sebenarnya ya, dengan pola organisasi yang di mana lebih banyak dalam jabatan fungsional begitu. Baik Bapak Ibu semua ya, dan Bapak Ibu yang mewakili ya perguruan tinggi dari tim RB ya, perguruan tinggi dan tim JTI yang masih setia begitu mengikuti perkembangan dan pembahasan mengenai penyusunan proses bisnis dari masing-masing layanan yang dilakukan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua ya sudah mengikuti sampai siang ini begitu. Nah, kami atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, bahwa acara kita ya pada penyusunan peta proses bisnis perguruan tinggi negeri bisa berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa PR yang harus kita bicarakan ya dengan unit pembina kita, yaitu unit Biro Organisasi dan Tata Laksana serta dengan Biro Sumber Daya Manusia, karena ini sangat berhubungan. Nanti mungkin Pak Ali dan tim ya akan juga menyampaikan laporannya kira-kira harus bagaimana tindak lanjut dari penyusunan peta proses bisnis di perguruan tinggi negeri. Saya kira itu Bapak Ali ya dan Bapak Ibu semua ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, terima kasih, dan kami juga mohon maaf Ibu dan Bapak jika selama acara ada ucapan atau tindakan yang tidak berkenan. Ibu Bapak jangan ragu untuk hubungi kami jika ada yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Izin lagi Pak Ali. Jangan galau lagi Pak. Terima kasih Pak Ali. Curhatnya udah. Terima kasih Curhatnya udah. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sekaliannya mohon izin untuk meeting Ibu dan Bapak. Semoga kita sehat selalu. Salam Dikti Sigap Melayani. Ini kooperasi guys.